Antartika adalah benua paling misterius di dunia dengan luas total 14 juta kilometer persegi atau sekitar 1,5 kali luas daratan Tiongkok. 90% air tawar di bumi berkumpul di Antartika dalam bentuk es. Jika semua es ini mencair, permukaan laut global akan naik hampir 60 meter dan pada saat itu banyak kota pesisir akan lenyap. Meskipun semua lapisan es Antartika akan mengalami perubahan kualitatif dalam waktu yang cukup lama, namun laju pencairan lapisan es Antartika dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui perkiraan kita. Antara tahun 1992 dan 2017, Antartika kehilangan lebih dari 3,3 triliun ton es, menyebabkan permukaan laut di seluruh dunia meningkat rata-rata 8 mm. Sekitar 40% dari kehilangan ini terjadi antara 2012 dan 2017 menurut studi baru. Ilmu pengetahuan iklim Profesor Chris Rafley dari University College London telah menggambarkan Antartika sebagai raksasa terlelap yang tampaknya membawa pencairan es dan kenaikan permukaan laut. Mencairnya gletser tidak hanya menyiratkan naiknya permukaan laut, tetapi juga raksasa yang terperangkap di bawah gletser juga secara diam-diam terbangun. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak misteri yang tersembunyi di bawah gletser Antartika. Email misterius. Pada tanggal 2 Januari 2015, Linda Moulton Howe, seorang reporter investigasi terkenal tentang peristiwa supranatural dan peradaban luar angkasa, menerima email misterius. Pengirimannya adalah pensiunan Insinyur Angkatan Laut AS, Brian Shoemaker. Dalam surat tersebut, Brian menggambarkan pengalaman tidak biasa yang dia alami saat terbang di atas pegunungan Antartika selama bertugas. Brian adalah lulusan University of Iowa, bidang studi ilmu penerbangan. Dia bergabung di Angkatan Laut AS pada tahun 1977 dan bertugas hingga tahun 1997. Sejak tahun 1983, Brian bergabung di Skuadron 6 Pengembangan Antartika Angkatan Laut atau VXE-6. VXE-6 adalah skuadron uji dan evaluasi di udara. Berkantor pusat di Pangkalan Angkatan Laut Point Mugu di California Selatan. Selain itu juga memiliki pangkalan operasi di Christchurch, Selandia Baru, dan stasiun McMurdo di Antartika. Stasiun McMurdo adalah stasiun penelitian Antartika Amerika Serikat di ujung selatan Pulau Ross yang berada di Ross Dependency yang diklaim Selandia Baru. Brian juga menyertakan di email medali jasa Antartika miliknya. Semasa aktif di Skuadron VXE-6, Brian telah berulang kali terbang melintasi Antartika atau lebih dari 300 perjalanan pulang pergi ke dan dari Kutub Selatan. Pada tahun 1957, Amerika Serikat mendirikan stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott, sebuah stasiun penelitian ilmu pengetahuan AS di geografi Kutub Selatan, tempat paling selatan di bumi. Stasiun Kutub Selatan ini berjarak 3,5 jam penerbangan dari stasiun McMurdo, basis operasi VXE-6. Antara stasiun Antartika dan stasiun McMurdo terdapat pegunungan Transantartika, salah satu dari 3 gunung utama benua Antartika. Pada Desember 1995, Brian dan beberapa awak lainnya terbang dari stasiun McMurdo ke stasiun Antartika untuk sebuah misi. Saat terbang di atas pegunungan Transantartika, Brian tiba-tiba melihat beberapa benda terbang berwarna perak melayang di sekitar Gletser Beardmore di pegunungan Transantartika. Saat itu, pesawat Brian sedang terbang di ketinggian 10.000 kaki atau sekitar 3.048 meter dari puncak gunung. UFO berwarna perak berada di bawah pesawat mereka, terus bergerak cepat, lalu berhenti,
tetapi tetap berada di sekitar Gletser Beardmore. Brian pun panik dan bertanya kepada kapten, apa itu? Sang kapten tampaknya sudah terbiasa dan berkata, saya hanya bisa mengatakan itu bukan benda buatan manusia bumi. Setelah kembali ke pangkalan, semua anggota kru diperingatkan oleh atasan mereka untuk tidak membicarakan hal itu kepada siapapun. Tidak hanya itu, selama beberapa misi penerbangan ke dan dari stasiun Antartika, kami selalu dapat melihat beberapa pesawat aneh berputar-putar pada posisi yang sama melintasi pegunungan Transantartika. Tidak banyak pesawat yang melintasi pegunungan Transantartika, dan hampir setiap pesawat memiliki pengetahuan tentang agenda perjalanan pesawat penelitian lainnya. Pesawat-pesawat aneh ini membuat Brian mengerutkan kening bingung. Brian juga menyebutkan bahwa ada beberapa area larangan terbang di Antartika yang dikenal sebagai kamp pengambilan sampel udara. Semua kru VXE-6 diberitahu untuk tidak terbang ke zona larangan terbang tersebut. Namun suatu ketika, karena misi khusus, Brian dan beberapa kru lainnya terpaksa melanggar peraturan ini. Misi waktu itu adalah menerbangkan helikopter medis darurat ke stasiun Davis, Australia, karena seorang anggota kru luka parah dan waktu mendesak. Namun jarak penerbangan dari stasiun McMurdo ke stasiun Davis, Australia terlalu jauh, dan pesawat perlu mengisi bahan bakar di tengah penerbangan. Jadi rute penerbangan diputuskan terbang dari stasiun McMurdo ke stasiun Antartika dan mengisi bahan bakar di sana. Kemudian terbang dari stasiun Antartika ke stasiun Davis, Australia. Dengan demikian, seluruh waktu penerbangan sekitar 6 jam. Tetapi 5 hingga 10 mil jauhnya dari stasiun Kutub Selatan, terdapat kamp pengambilan sampel udara, yaitu zona larangan terbang yang terletak pada jarak garis lurus dari stasiun Kutub Selatan ke stasiun Davis, Australia. Untuk menghemat waktu, Brian dan rekan lainnya memutuskan untuk terbang langsung ke stasiun Davis, Australia dari stasiun Antartika melalui zona larangan terbang. Ketika mereka mendekati zona larangan terbang, Pusat Komando Radio mengirimkan peringatan, meminta mereka untuk menyimpang dari rute saat itu dan memutar dari zona larangan terbang. Tapi sudah terlambat. Brian dan rekan lainnya telah melihat gua besar di Gletser, dan gua yang sangat besar itu bahkan bisa langsung menampung sebuah helikopter. Ketika Brian dan rekan lainnya kembali ke stasiun McMurdo setelah menyelesaikan misinya, mereka pun dipanggil ke kantor oleh atasan yang belum pernah mereka temui dan berkata kepada mereka, "Oke, saya tahu kalian telah melihatnya, tetapi saya harap anggap saja kalian tidak pernah melihatnya." Setelah itu, Brian dan rekan lainnya dilarang terbang selama 2 bulan. Brian curiga bahwa kamp pengambilan sampel udara hanyalah alasan untuk menutupi gua besar di atas permukaan es. Beberapa elit pemerintah mungkin telah mendirikan pangkalan bersama dengan penerbangan alien di Antartika, dan gua tersebut adalah pintu masuk ke pangkalan tersebut. Email dari Brian ini sekilas terdengar fantastis. Meski ia juga menyertakan beberapa foto, tetapi tidak ada foto lubang es dan UFO. Karena penasaran dan ingin mencari bukti, tim mata ketiga sempat membuka Google Maps dan ternyata kami menemukan beberapa hal yang menarik. Kami membuka Google Maps dan memilih tempat secara acak dan terus memperbesar gambar. Kami melihat resolusi Google Maps telah mencapai 10 meter. Ini memasuki mode tampilan jalan saat berada di bawah 10 meter. Di pojok kanan bawah, bahkan dapat melihat waktu pengambilan foto. Ini karena peta satelit diambil pada waktu yang berbeda dan digabungkan sedemikian rupa. Luas bumi begitu besar sehingga tidak mungkin memotret secara lengkap sekaligus. Coba kita beralih ke stasiun McMurdo di Antartika. Pada ketinggian 20 km, semuanya tampak normal. Tetapi ketika diperbesar hingga ketinggian 5 km, tampak jelas penyambungan, sekilas tampak telah diedit.
Selain stasiun McMurdo, sebagian besar area sekitarnya dinyatakan rahasia. Berikut mari kita lihat pegunungan Transantartika, di mana munculnya UFO seperti yang dikatakan Brian. Ketika memperbesar hingga 20 km, semuanya sudah berupa mosaik atau pengaburan gambar. Di peta yang diberikan oleh Brian, zona larangan terbang hanya berjarak 5 hingga 10 mil dari kutub selatan. Tapi kutub selatan sama sekali tidak tampak di Google Maps, hanya tampak sebidang area putih yang luas. Apa sebenarnya yang disembunyikan dari peta Antartika yang dimanipulasi itu? Kita telusuri lagi lebih lanjut. Pada 20 Februari 2019, Linda Moulton Howe merilis sebuah video di mana dia mewawancarai 2 pelapor anonim dari pangkalan rahasia Antartika. Linda menyebut 2 pelapor tersebut sebagai Spartan 1 dan Spartan 2. Spartan 1 mengklaim sebagai mantan personel Angkatan Laut AS, sedangkan Spartan 2 mengaku sebagai Navy SEAL. Spartan 1 mengungkapkan bahwa ada struktur segi 8 di bawah tanah yang sangat besar di dekat gletser Beardmore di Antartika. Dia pernah memasuki struktur ini dari pintu masuk di bawah es dengan kapal selam. Spartan 1 dengan nada tegas mengatakan bahwa struktur ini adalah markas rahasia alien. Saat kapal selam berlabuh di pintu masuk, awak kapal akan keluar dari kapal selam, di mana dalam kondisi tanpa tekanan atau dekompresi, tekanan udara internal dan eksternal secara ajaib akan menjadi seragam. Suhu internal struktur segi 8 adalah sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius, sangat kontras dengan es dan salju di Antartika. Tetapi Spartan 1 tidak melihat adanya sistem pemanas atau penerangan di dalam fasilitas tersebut. Bagian dalam struktur bersinar hijau, tetapi tidak ditemukan sumber cahaya. Secara kebetulan, lokasi struktur segi 8 besar yang diungkapkan Spartan 1 juga berada di gletser Beardmore. Ini sangat dekat dengan lokasi munculnya UFO, seperti yang dikatakan Brian. Sementara itu, pengungkapan Spartan 2 bahkan lebih mencengangkan lagi. Dia mengatakan bahwa beberapa negara yang menandatangani perjanjian Antartika membentuk aliansi untuk melaksanakan program luar angkasa rahasia di Antartika, bahkan mengatakan manusia bumi telah menjalin kontak dengan beberapa peradaban alien. Objek angkasa misterius Omomo yang sempat membuat heboh di dunia astronomi adalah pesawat luar angkasa tua yang ditinggalkan. Pada 19 Oktober 2017, sebuah peristiwa besar terjadi di dunia astronomi. Para ilmuwan menemukan objek antarbintang pertama yang melewati tata surya kita menggunakan Pan-STARRS atau teleskop survei panoramik dan sistem respon cepat. Persatuan Astronomi Internasional menamakannya 11/2017 U1. Karena ilmuwan yang menemukannya adalah seorang astronom dari Hawaii, jadi orang-orang memberinya nama yang lebih mudah diingat, Omomo, yang berarti utusan dari jauh. Setelah Januari 2018, Omomo tidak terpantau lagi. Dari sejak munculnya hingga lenyap dengan cepat, utusan misterius ini meninggalkan banyak misteri yang belum terungkap. Hingga hari ini, komunitas ilmiah masih memperdebatkan objek apa itu sebenarnya. Omomo berbentuk cerutu dengan panjang sekitar 400 meter dan lebar 40 meter dengan warna kemerahan dan permukaan padat, tetapi tidak dapat dipastikan apakah permukaannya adalah batu atau bahan logam. Terkait Omomo ini, sebelumnya pernah diulas mata ketiga, jadi kami tidak akan mengulang lagi di sini. Kami hanya akan melengkapi beberapa materi terkait. Awalnya komunitas ilmiah menduga Omomo adalah sebuah komet. Komet kaya akan materi es yang disublimasikan oleh radiasi matahari, membentuk ekor berbentuk strip panjang. Oleh karena itu, masyarakat awam khususnya orang Tionghoa di Tiongkok
menyebut komet sebagai pembawa nasi buruk karena ekornya yang sekilas tampak seperti sapu lidi ini yang bertindak seperti propulsi jet memberikan akselerasi ekstra pada komet. Namun komet umumnya berakselerasi saat mendekati matahari, sedangkan Oumuamua tetap berakselerasi saat menjauh dari matahari, seolah-olah ada sumber tenaga ekstra. Pada November 2018, sebuah artikel yang diterbitkan di Astrophysical Journal Letters oleh Avi Loeb, Direktur Departemen Astronomi di Universitas Harvard, dan rekannya Samuel Bialy kembali membuat gempar komunitas ilmiah. Menurut Profesor Loeb, bahwa berdasarkan pengetahuan manusia yang ada, hanya percepatan dengan layar surya di bawah tekanan matahari yang dapat menjelaskan perilaku abnormal Oumuamua. Dengan kata lain, Oumuamua mungkin merupakan pesawat ruang angkasa yang diluncurkan oleh peradaban alien. Jika dihubungkan dengan 3 piramida salju yang muncul di Antartika, koordinat 79 derajat 5839, 25S81 derajat 5732 21W. Mungkinkah basis peradaban alien benar-benar tersembunyi di bawah gletser Antartika? Menurut legenda kuno suku Hopi, ada sebuah pulau putih di selatan dan sosok makhluk seperti dewa tinggal di pulau itu. Jadi mungkinkah pulau putih di selatan ini adalah Antartika? Berikut mari kita telusuri lagi. Monster di kedalaman Antartika. Sejak zaman kuno, ada berbagai legenda urban tentang raksasa laut di kalangan nelayan dan pelaut di seluruh dunia. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Kraken. Menurut legenda, ia seperti pulau yang bergerak. Begitu kapal lewat, ia akan merentangkan tentakel raksasanya dan menyeret seluruh kapal ke dalam laut. Kraken mungkin adalah monster laut terbesar dalam imajinasi manusia. Tetapi imajinasi manusia memiliki batasan dan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sama sekali belum pernah disaksikan. Jadi Kraken pasti memiliki wujud awal dalam kehidupan nyata. Pada tahun 1925, ahli biologi menemukan 2 tentakel raksasa di dalam perut paus sperma yang ditangkap di dekat perairan Antartika. Awalnya orang-orang mengira itu mungkin tentakel cumi-cumi raksasa. Namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata tentakel ini memiliki kait, sementara tentakel cumi-cumi umumnya tidak memiliki kait. Tentakel ini lebih mirip tentakel cumi-cumi. Menurut panjang tentakel dan bekas luka pada paus sperma, para ahli menuturkan tentakel ini memiliki panjang antara 14 hingga 16 meter. Artinya, di perairan Antartika terdapat makhluk tersembunyi yang berukuran lebih besar dari cumi-cumi raksasa. Sejak tahun 1970-an, kapal penangkap ikan Antartika sering menemukan bekas cakar misterius pada ikan yang ditangkap. Sampai pada awal 1980-an, misteri itu baru terpecahkan. Pada tahun 1981, sebuah kapal penangkap ikan Soviet menangkap bangkai cumi-cumi raksasa di pantai Antartika dengan panjang total sekitar 4 meter. Sejak itu, komunitas ilmiah menamainya cumi-cumi kolosal. Dan cumi-cumi kolosal sepanjang 4 meter ini hanyalah cumi kecil yang belum dewasa. Pada tahun 2007, nelayan Selandia Baru menangkap cumi-cumi kolosal terbesar sejauh ini di Laut Ross Antartika. Panjangnya sekitar 10 meter. Para ilmuwan memperkirakan ukuran cumi-cumi kolosal dewasa dapat tumbuh hingga lebih dari 14 meter, menjadikannya sebagai invertebrata terbesar di dunia. Beda dengan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa memiliki tubuh yang lebih panjang dan lebih berat. Cumi-cumi raksasa hidup di lautan di seluruh dunia. Sedangkan cumi-cumi kolosal terutama hidup di laut dalam Antartika dan jangkauan aktivitasnya tidak lebih dari ujung selatan Afrika dan Amerika Selatan.
Cumi-cumi raksasa bukan satu-satunya binatang raksasa di laut dalam Antartika. Pada tahun 1901, seorang penjelajah Inggris pertama kali menemukan ubur-ubur raksasa sepanjang 11 meter di perairan Antartika. Komunitas ilmiah kemudian menamakannya Stygiomedusa gigantea atau dikenal sebagai jeli hantu raksasa. Sekujur tubuhnya berwarna merah marun dan memiliki struktur seperti payung dengan diameter hingga 1 meter. 4 tentakel sepanjang 10 meter mengapung di air seperti brokat. Sekilas terlihat seperti makhluk dari neraka sehingga dinamakan jeli hantu raksasa. Saat berenang dan berburu di laut dalam, ia sangat mirip dengan dementor yang tidak menentu. Meskipun merupakan monster yang sangat besar, jeli hantu raksasa ini sulit ditangkap. Sejak ditemukannya lebih dari 100 tahun lalu, jumlah kemunculannya dapat dihitung dengan jari. Sebagai catatan, ubur-ubur adalah salah satu organisme multi-organ tertua di bumi dan telah ada di alam setidaknya selama 500 hingga 700 juta tahun. Dengan kata lain, jeli hantu raksasa kemungkinan adalah makhluk purba yang masih eksis hingga saat ini. UFO di dekat gletser Antartika, struktur segi 8 besar, piramida salju, legenda Hopi, monster laut dalam Antartika dan sebagainya. Jika hal-hal yang sekilas tampak tidak berhubungan ini dihubungkan, sebuah kisah menakjubkan seakan menari-nari di depan mata kita. Jauh sebelum munculnya peradaban manusia, ada peradaban cerdas yang hidup di Antartika. Namun seiring bergesernya lempeng benua, sebagian besar dari mereka juga mungkin telah raib entah kemana. Tapi mungkin masih ada sebagian kecil yang tersisa di dunia lain di bawah es Antartika. Adapun terkait kapan misteri di bawah gletser akan terungkap, kita serahkan pada ahlinya dan wait and see saja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.